Oke, selamat malam sahabat screening saya. Saham, ketemu lagi bersama saya, Idris Erkan Apandi. Pada malam hari ini kita akan membahas saham-saham dividen investing ya, yang lagi murah dengan yield dividen 2 digit ya, belasan persen ya. Bagaimana cara screeningnya? Bantuannya adalah trading view, kemudian ada produk, kemudian pilih screening, kemudian pilih saham ya. Maka akan muncul. Kemudian Bapak Ibu juga pilih marketnya Indonesia ya. Marketnya adalah di Indonesia. Indonesia. Kemudian pilih apply ya. Oke, inilah saham-saham ya. Banyak sekali menu screeningnya ya. Nah, yang kita pilih itu saham dengan performa dividen ya. Ini tentu untuk dividen investing, kita klik dividen, kemudian pilih dividen yield persen ya di dari yang terbesar. Nah, di sini ya. Bahwa untuk saat ini Adaro di posisi pertama, dividen yield-nya tentu ya 2024 ini pengalamannya 72% ya. Seperti itu. Kemudian ada Cepin ya. Namun ada juga yang tidak membagikan dividen. Ini hanya yang terlacak ya. Untuk itu kita pilih aja ya, seperti itu. Yang pertama dari TAPG. Ini TAPG dividen yield-nya 21% ya. Dividen yield indikasinya 9,8%. Dividen payout ratio tinggi sekali ya dari labanya. Oke, ini TAPG. Sekarang kita masuk ke AI-nya ya, TAPG. TAPG. Jadi begini Bapak Ibu, kami mengajak mencari saham-saham yang dividen, andai kata sangkut ya dalam situasi mendadak, saham di bawah turun, kita ada pengaman, yaitu dividen. Di sini secara AI rekomendasi buy ya, TAPG rekomendasi buy, namun beberapa hari belakangan saham di bawah turun ya, tetapi posisi masih rekomendasi buy. Ini bisa jadi buy on retracement-nya ya, seperti itu. Untuk overall win rate-nya 66,7% ya, ketika AI merekomendasikan buy ya. Pernah terjadi rekomendasi buy cukup lama sekali, Juni ya. Kemudian dijual bulan ini ya, November. Kita dapat dividen 76 poin. Harga saat ini 770 ya untuk TAPG-nya. Namun ya, sahamnya sudah cukup kencang naiknya. Tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya, sideways saja ya. Untuk itu kita coba lihat juga laporan keuangannya ya. TAPG bagaimana laporan keuangannya. Apa yang membuat saham ini turun ya. TAPG dividen rutin ya. Kemarin 76 di harga 905 ya. Kemudian 91 di harga 540. Waktu 2024 bulan Mei, setahun 2 kali ini. Mei, kemudian November ya. Kalau mau sabar dulu,
karena rutinitasnya sepertinya Mei ya. Sepertinya untuk sekarang masih lama pembagian dividennya masih berfluktuasi. Dalam tren jangka panjangnya saham ini fasenya turun ya karena sudah membentuk high low yang baru ya. Kenapa high low yang baru? Karena high low-nya high yang pertama, high low yang kedua ini di bawah ya. Jadi hati-hati aja dulu walaupun AI rekomendasi baik. Untuk IPS saja biar mudah dipahami, ini memang meningkat ya. Pendapatan di 2024 meningkat ya 108 ya. 108 poin, 2023 81 poin, 2022 150 ya. Daripada 2023 meningkat, kemudian pair-nya 7, book value-nya yang mau kita lihat di bagian mana book value-nya, price book value ya, itu dividennya cukup tinggi sudah ya. Eh, Current book value ini kah? Bukan current ya. Price to book value ya 1,43 ya. Ya untuk mahal atau tidaknya memang harus dilihat secara rata-rata ya. Rata-rata yang diperdagangkan atau di pair udah agak tinggi ya. Biasanya di pair 6 koma ya. Ini 7 koma. Kemudian book value-nya juga di atas rata-rata ya. Rata-ratanya 1,36. Jadi untuk dividen investing kalau bisa nawar di PBB 1 koma ya, seperti itu aja. Jadi sabar ya. Begitu ya cara milihnya. Tetapi kalau untuk trading, kalau ikuti AI, kalau ikuti AI, win rate-nya 66% ya, ada sinyal masuk ya. Tetapi yang tidak enak di sini sudah terbentuk high low ya. Eh, ini saya gambarkan trend line-nya. Nah, dia membentuk high yang di bawahnya ya. Jadi kalau high yang di bawahnya ini petanda dia akan ini contohnya di sini. Dia belum mampu breakout ya. Kita lebih aman memang kalau mau invest begini ya. Tunggu di support lagi. Ini menjadi support. Kalau support jebol, maka saham ini membentuk lower yang baru ya. Lower yang baru artinya dalam fase downtrend. Jangka panjangnya downtrend. Jadi walaupun ini dividen investing, menumbuhkan bulan Mei masih panjang ya. Pergerakan sahamnya masih panjang. Apalagi kemarin November sudah bagi dividen ya seperti itu. Oke, demikian saham yang pertama dividen investing diperkirakan saja ya, kecuali ya untuk eh, jangka panjang ya. Kalau untuk jangka panjang sepertinya penurunan ini kita tawar aja ya, tunggu di 500-an ya, balik ke harga asal aja ya seperti itu. Jadi di saham ini mesti sabar menunggu ya. Suatu saat juga akan salah harga ya. Kecuali kalau mampu breakout. Bapak Ibu yang tertarik
Kalau IHSG-nya menanjak ya bagus. Buy on breakout aja ya. Itu lebih aman ya. Kalau beli ketika rendah ini kadang tidak aman juga ya, seperti itu. Buy on breakout tapi tradingnya jangka pendek ya. Kalau tanda-tanda gagal breakout ya udah jual ya, bungkus, cuan bungkus seperti itu. Itu salah satu sahamnya. Berikutnya TAPG, kemudian berikutnya di TB ya. TB ini dividen yield-nya diperkirakan ya 16% ya. Indikasinya 13%, dividen payout rasionya, pembagian dividennya 95 ya, 5%. Ini dividen per share-nya 105 ya. Coba kita lihat TB ya di AI-nya. TB memang rutin ya. Tahun ini dimulai dari Mei bagi 50 poin. Juli bagi 15. Kemudian Agustus bagi lagi 15 poin. November bagi lagi 20 poin ya. Cukup banyak sudah pembagiannya berdasarkan indikator AI. Rekomendasinya sell ya. Kemudian stokastik RSI-nya pada masa akumulasi, sebenarnya ada akumulasi ini ya. Kalau secara bandarmologi nanti bisa Bapak Ibu cek sedang akumulasi. Ini balik lagi ke harga tahun ini ya, 2022. Ada apa ini kok sahamnya turun ya? Turun terus ya, TB turun terus padahal rutin bagi dividen. Apa yang terjadi di laporan keuangannya ya, TB. TB kita langsung ke EPS-nya. Memang terjadi penurunan ya. Diperkirakan ini ya, diperkirakan. 2023 171 poin ya. 2022 tinggi juga 253, IPS-nya menurun ya. Jadi gini, kalau market itu kalau penghasilan sebuah perusahaannya turun, apalagi ini hampir 80 ya persenannya ya, 90 kali 2 180. Jadi hampir 100% ini. 50% ya turun PS-nya. Tetapi ya tidak negatif, itu udah syukur. Ini sebenarnya laporan keuangannya tidak negatif, artinya ada laba yang dihasilkan dari per saham ya. Ini IPS laba yang dihasilkan per saham. Di harga sekarang TB di harga 620 ya, walau bagi dividen rutin belum mampu mengangkat harga saham ya. MA 50 di atas, MA 100 di atas, MA 200 juga di bawah, di atas ya. Ini dalam fase downtrendnya ya. Kapan ini akan berakhir? Ya tentu harga saham harus di atas indikator MA ya. Kalau bambu breakout MA itu tandanya sudah pembalikan arah ya. Di tebeh secara AI juga belum bisa masuk karena sedang jualan. Yang menarik di sini, pernya terlalu tinggi ya, 5 tahun ya. IPS yang dihasilkan dalam 5 tahun itu sama dengan harga saham, itu laba laba per sahamnya. Arti dari per itu sendiri itu
Kemudian PBP ya, PBP ini lumayan ya. Kalau saya dicicil, dibagi-bagi aja ya. Karena apa? Hari ini terkonfirmasi termurahnya ya. 0,75 ini selama, coba lihat berapa tahun. Balik lagi ke BPP sewaktu zamannya COVID ya. Zamannya COVID, jadi menilai harga saham itu gini ya. Lihat dari PBP-nya. Apa itu PBP? Jadi penilaian seluruh aset perusahaan yang dikalikan dengan harga saham dengan jumlah total saham. Itu ternyata lebih murah. Kalau satu dia impas. Jadi harga seluruh aset sama dengan nilai yang dihargai oleh dari harga saham. Kalau sekarang tergolong murah ya, TB. Juga dia membagikan dividen. Jadi seperti itu. Oke, tidak banyak karena ini adalah tutorial ya, cara Bapak Ibu bukan rekomendasi, disclaimer. Silakan Bapak Ibu memilihnya. Yang jelas ini alat untuk membantu ya. Kemudian saya juga tertarik di ini WIM juga tertarik ya. Dividen yield-nya 15% ya. Ada juga TPMA ya, TPMA, Transpower Marine ya, TPMA. Ini DPS growth-nya 75% ya. Ayo kita lihat secara AI-nya, TPMA. TPMA ada rekomendasi buy ya. Saham ini memang bergerak di 600-an ya. Pernah juga menyentuh 800 tapi gagal ya. Gagal menanjak. Sekarang di posisi jenuh ya. Jenuh beli juga ya. Hati-hati kalau sudah jenuh jeli, takutnya akan distribusi. Tetapi kalau melihat indikator AI-nya, rekomendasinya buy. Jadi TPMA bisa masuk, win rate-nya kecil memang 55,2% ya. Win banding loss rasionya 1,23. Artinya kalau AI rekomendasi buy ini kadang satu kali menang, satu kali juga cut loss. Contoh ini ya, rekomendasi tapi mengalami cut loss di sini. Tapi ya, cut loss di sini pembatasan resiko supaya kita juga tidak khawatir mau di bawah sejauh mana turunnya ya. Yang penting amankan modal dulu, ikuti AI. Nah, yang ini coba lagi ya, seperti itu kalau saya. Ya, nasib baik ya di sini rekomendasi baik panjang juga ya, panjang juga cuannya. Ada juga rekomendasi buy tetapi sideways ya, seperti itu. Oke, demikian kita lihat di TPMA laporan keuangannya. TPMA. Kita lihat dulu. Kalau EPS meningkat, kebetulan AI juga rekomendasi buy, ayo ya, masuk aja. Disclaimer, ternyata benar ya. Rekomendasi 2022 63 poin, 2023 86, 2024 ini diperkirakan Q4-nya juga belum keluar ya. 104 poin ya, perkiraan ya. Bisa jadi ya 101 sampai 104. Ya meningkat 20% untuk labanya, jadi TPMA bagus. Ditambah lagi didukung oleh indikator AI-nya rekomendasi buy. Kita lihat juga PBP-nya, pair-nya di 6 tahun ya. Masih lah ya di bawah rata-rata ya.
Rata-rata per terdahulu ya 15. Sekarang pun udah ada peningkatan labanya. Tetapi di sini PBB-nya 1,18 ya. Ini pasar menghargainya sedikit lebih mahal ya. Bukan berarti satu itu murah ya. Ada juga saham-saham yang lain ya di bawah jauh satu ya. Dulu sewaktu 2023 dihargai 0,8-nya ya. Sekarang sudah meningkat ya harga saham dengan eh, nilai nilai aset perusahaannya ya. Baik itu uang cashnya ya seperti itu. Jadi 1,81. Tertarik saya di TPMA. Disclaimer. Oke, yang tidak kalah penting ya, kita juga akan coba lihat, kita langkaui ya. Ini saham-saham dividen yang tertinggi. Eh, kita lihat memang ini siklikal juga ya, berkaitan dengan batu bara, ada PTBA, Hexa, ada Tugu ya, sektor keuangan, ada Tugu, ada PBSA, BSSR, Ramayana ya, cukup tinggi juga ya. Kemudian Matahari, kemudian MBAP, batubara. Kita coba lihat sektor bankingnya ya, HMSP. Ini bisa dilihat. Jadi Bapak Ibu kalau memang dividen investing, carilah saham-saham yang rutin bagi dividen ya, minimal di atas 10%. Kemudian harga belinya pastikan di bawah ya. Ini ada juga Akra, ada ASI ya, di 10%-an ya ASI. Berikutnya ada BJBR, BJTM, ini rutin. Ada juga Pegas, Roti, Auto. Nah, sampai kita ke saham perbankan ya. Di sini ada BBRI. BBRI dividen per share-nya 3,19. Indikasinya akan bagi dividen sebesar 8%-an ya dari harga ya. Seperti itu. Growth-nya naik ya 10% ya. Ini silakan Bapak Ibu cek aja ya. BBRI apakah cocok ya? Karena ini selain dapat dividen investing ya, juga kalau waktu yang tepat membeli ya, juga kita akan dapatkan capital gain. Secara indikator AI direkomendasikan buy. Ini disclaimer ya di BBRI. Oke, lanjut. Ini BBRI di 8%. Ada ABMM, Investama ya, Antam. Jadi kalau mau dividen investing ya jangan nanggung-nanggung ya, 2 digit langsung. Kecuali yang berharap juga dari capital gain-nya ya. Pastikan aja sahamnya memang murah ya, seperti itu. Kemudian BNGA di atasnya ya, di 6,97%. Kemudian Telkom ya, Telkom menurun ya, ada Unilever. Ini perkiraan, tapi setidaknya membagikan dividen ya. Ada nggak saham bank yang lain? Oh, BBNI jauh ya. Dia di 5,9% saja ya. BBNI, kita lihat chartnya BBNI. Ada rekomendasi buy ya, BBNI. Win rate-nya 72% ya. Ya, mengalami kekalahan juga. Top loss juga ini contohnya. Tetapi kalau nasib baik, ya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat rekomendasi buy, cuannya lumayan banyak ketika AI rekomendasi. Ya jangan kapok lah ya. Ini hanya pembatasan resiko saja ya. Rekomendasi tapi cut loss ya. Ya setiap keputusan investasi ya seperti itu.
Ini AI sudah memberikan data lah ya, data yang akurat untuk kita masuk ya, seperti itu. Tertarik juga saya di perbankan, jadi diatur portofolionya, ada perbankannya, ada di sektor batu bara atau sektor yang lain yang memberikan dividen yang cukup besar ya, seperti itu. Disclaimer ya. Berikutnya masih ada nggak saham yang Big Bang? Ada juga BMRI teridentifikasi di 5,85% ya. BMRI apakah sudah boleh masuk? Kita coba lihat rekomendasi nggak? BMI Bank Mandiri belum ya. Sebenarnya AI harga saham sudah di atas indikator AI, namun di sini ya RSI-nya ini terlalu tinggi juga ya. Takutnya ini ada guyuran dulu ya, karena ini sudah mulai nampak ya candlesnya merah. Jadi seperti itu walaupun sahamnya naik. Jadi hati-hati di stokastis RSI-nya ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja tutorial hari ini. Disclaimer, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.